Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, tubuh kita kadang tak mampu menahan beban. Penyakit datang, baik fisik maupun batin. Tapi tahukah Anda, kesembuhan sejati tidak hanya bergantung pada obat medis. Ada 3 aspek utama dalam menyembuhkan segala penyakit: medis, mental, dan spiritual. Dan ketiganya harus berjalan seimbang agar kesembuhan benar-benar menyentuh seluruh dimensi diri kita. 1. Penyembuhan medis, ikhtiar yang wajib. Sahabatku, Islam tidak melarang kita berobat. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk mencari pengobatan yang halal dan baik. Dalam hadisnya, beliau bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai penyakit, maka ia akan sembuh dengan izin Allah." HR Muslim. Artinya, pengobatan medis adalah bagian dari ikhtiar kita. Konsultasi dengan dokter, menjalani terapi, mengonsumsi obat dengan dosis tepat, semua itu penting dan tidak boleh diabaikan. Namun sayangnya, banyak orang hanya berhenti di sini. Mereka mengira kesembuhan hanya soal obat dan dokter, padahal masih ada 2 aspek yang tak kalah penting. 2. Penyembuhan mental, jiwa yang perlu dirawat. Seorang dokter pernah berkata, tubuh bisa sembuh, tapi kalau hati tidak tenang, penyakit bisa datang kembali. Kesehatan mental sangat mempengaruhi kondisi fisik. Stres, cemas, trauma, dan amarah yang dipendam, semuanya bisa melemahkan sistem imun, mengacaukan hormon, dan memicu penyakit. Dalam Islam, menjaga hati dan pikiran adalah bentuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka, selain berobat secara medis, rawat juga pikiran Anda. Kurangi overthinking. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Hindari lingkungan yang toksik. Perbanyak syukur dan zikir. Ketenangan jiwa adalah pondasi kesembuhan. 3. Penyembuhan spiritual, menyentuh dimensi terdalam. Inilah inti dari segalanya. Kesembuhan spiritual. Tubuh bisa dirawat dengan obat. Pikiran bisa ditenangkan dengan terapi. Tapi jiwa hanya bisa sembuh dengan cahaya iman dan kedekatan dengan Allah. Sakit bisa jadi cara Allah memanggil kita kembali. Karena saat sehat kita lupa bersyukur, tapi saat sakit kita kembali bersujud. Perbanyak istighfar. Bangun di sepertiga malam dan menangislah dalam doa. Bacalah Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai pelipur lara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. HR Baihaqi. Ya, sedekah pun bagian dari penyembuhan spiritual. Ia membersihkan hati, meringankan beban, dan menarik rahmat Allah. 4. Kisah nyata, saat semua aspek disatukan. Ada seorang wanita yang divonis menderita penyakit autoimun. Ia sudah menjalani berbagai pengobatan medis. Tapi kondisinya tetap naik turun. Hingga suatu hari ia mulai melakukan perubahan. Ia berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Ia memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ia mulai berbagi dengan sesama melalui sedekah rutin. Ia lebih tenang, lebih ikhlas, lebih berserah. Dan keajaiban pun terjadi. Meski penyakitnya belum benar-benar hilang, tapi ia bisa menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Tubuhnya lebih kuat, wajahnya lebih bersinar, karena jiwanya telah sembuh lebih dulu. Kesembuhan itu milik Allah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah.
Kesembuhan adalah hak prerogatif Allah. Namun tugas kita adalah berikhtiar dengan 3 langkah seimbang, medis, mental, dan spiritual. Jangan hanya mengandalkan dokter. Jangan hanya berharap dari suplemen. Tapi kuatkan juga mental, dan dekatkan hati pada Yang Maha Menyembuhkan. Asi Syafi'i. Doaku untuk Anda semua yang sedang berjuang melawan sakit, baik di tubuh, di pikiran, maupun di hati. Semoga Allah sembuhkan Anda sepenuhnya, dengan kesembuhan yang tak meninggalkan bekas. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten penuh makna seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.